Shalom Bapak Ibu Saudara, belum semuanya shalom. Selamat tahun baru, tahun 2022. Ini adalah tahun yang baru buat setiap kita. Saya percaya bahwa Tuhan Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun musim hidup kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Baik tahun 2020, dari tahun 2020 kita mengalami pandemi, 2021 sekarang sampai tahun 2022 kita ada hari ini. Jadi Dia adalah Allah yang senantiasa memberkati kita. Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memampukan kita. Dia adalah sumber dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Siapkan diri kita untuk Tuhan pakai hari ini. Sepanjang tahun saya cuma berdoa, Tuhan pakai ya Tuhan gerejamu, pakai jemaatmu ya Tuhan. Untuk perkara-perkara yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap kami. Tahun 2021 pasti banyak cerita, pasti banyak kesaksian. Di dalam tahun Praise and Provision, banyak penyediaan Tuhan, banyak puji-pujian dinaikkan, terima kasih ya Tuhan kami ngalami ini, ngalami itu, dan semuanya. Baik dalam perkara yang baik mungkin atau baik dalam perkara yang kurang baik. Saya percaya Tuhan itu adalah Allah yang setia. Baik dalam perkara yang tidak baik pun kita bisa mampu melaluinya sampai saat ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Dia adalah Allah yang setia. Tahun Dream and Vision ini yang dicanangkan oleh Pastor Philip. Untuk semua gereja Mawar Sharon kita masuk bersama-sama. Pasti ada sesuatu yang besar. Saya berdoa Tuhan pakai kami. Ada 3 generasi dari orang tua, terus orang-orang dewasa, terus anak-anak semuanya dipakai sama Tuhan. Saya bilang Tuhan pakai kami. Hari Tuhan saya minta Tuhan pakai setiap kami gerejamu. Supaya kami tidak kehilangan momentum. Mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk kita mengawali tahun ini. Di Kejadian 45 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Sepanjang bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yusuf. Sepanjang bukan bulan ini saja, tapi sepanjang tahun ini tema kita adalah Yusuf. Kita akan belajar banyak dari Yusuf. Bagaimana dream and vision itu dinyatakan. Kita harus bisa mengadopsi visi. Kita harus bisa mengadopsi mimpi yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kita mau. Kadangkala yang kita mau bukan kehendak Tuhan. Kita harus bisa mengerti itu. Tapi kita akan mengawali 1 bulan ini, kita akan belajar banyak mengadopsi visi Allah dalam hidup kita. Semua gereja Mawar Sharon, dari Sabang sampai Merauke, sampai luar negeri, temanya kita semua sama. Mengadopsi visi Allah dalam hidup kita. Mari sama-sama kita adopsi. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan berkata demikian. Aku adalah sumber dari segala sesuatu. Makanya hari ini, tema khotbah saya kasih judul, Allah adalah sumber kehidupanku. Kadang-kala kita lupa Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita punya sumber-sumber yang lain. Ada sumber-sumber yang lain, tapi sebetulnya sumber itu bukan sumber yang sejati. Nanti kita akan lihat. Kejadian 45 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Hebat ya Yusuf bisa berkata demikian. Dia ini dibuang loh. Dia ini sudah seolah-olah dibuang, mau dibunuh. Kisah Yusuf tuh macam-macam. Gitu ya, dia dibuang, dia mau dibunuh, dia dibuang jadi budak, dia difitnah, semuanya hal-hal yang buruk dialami. Yang kalau kita lihat ceritanya di Alkitab Kejadian, dari pasal yang 37-an sampai ke yang terakhir, kita bisa lihat bahwa Yusuf ini adalah orang yang mengalami perkara-perkara yang dari Tuhan. Dia terima janji Tuhan, tapi proses hidupnya bergulir terus. Kok bisa ya sampai endingnya dia menggenapi visi yang dari Tuhan. Ada 11 berkas dan semuanya akan sujud menyembah kepada berkasku. Terus ada 11 bintang, bulan, mata, semuanya menyembah kepada Yusuf. Saya cuma mikir waktu merenungkan 2 ayat ini, saya cuma berpikir demikian. Kok bisa ya Yusuf? Ternyata Yusuf selama ini dalam kehidupannya, dia cuma
ngomong demikian, tidak usah bersusah hati. Ujungnya cuma gini, Allah yang menyuruh aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Saya mikir, aduh ya Tuhan, jadi dalam kehidupan kita ini ya, semuanya dari mau kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, susah, senang. Ada visi Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Waktu saya merenungkan gimana ya caranya Yusuf itu bisa menjaga visinya tuh tetap gak pernah berubah. Apapun yang dialami Yusuf gak pernah berubah. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara ngalami hal kayak gini. Dia dibuang, difitnah, dilupakan. Gitu. Udah gitu sudah mau dibuang, difitnah, dilupakan. Terakhir, kalau salah penggal. Punya resiko-resiko yang besar. Seolah-olah dipromosikan, suruh nerjemahkan mimpi. Bayangkan kalau Yusuf gagal, itu leher taruhannya. Ada resiko dalam hidupnya. Dalam hidup kita juga sama kan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita jadi Yusuf gimana pikirannya? Aduh aku gini ya, aku gak gini ya, masa sih Tuhan ngomong aku nih mimpi loh, aku tuh mimpi. Dia 11 berkas dan semuanya. Aduh gini, tapi kenapa aku dijual? Gak ada yang gitu yang diceritakan di Alkitab, gak ada yang demikian. Kenapa aku dibuang? Kenapa aku jadi budak hari ini? Aku udah kenal, ini tempat yang baru buat aku. Aku gak kenal siapa-siapa. Aku harus ngapain hari ini? Aduh, saya coba bayangkan jadi Yusuf. Gimana ya rahasia dia bisa pegang itu. Kalau saya jadi Yusuf mungkin saya juga gak mampu loh Bapak Ibu Saudara. Secara daging gak mampu, tapi saya tahu secara daging gak mampu, tapi secara rahasia keilahian Tuhan akan memampukan kita. Saya selalu ingat bahwa roh yang akan memampukan kita bisa menyelesaikannya sampai akhir. Daging kita nggak mampu Bapak Ibu Saudara, sungguhan. Kalau kita bersandar kepada pemikiran kita bersandar kepada daging kita, percayalah kita nggak mampu. Tapi kita perlu bersandar kepada roh, kita harus hidup oleh roh, ditekankan, ayo sama-sama. Kalau saya bayangkan Yusuf, kalau itu ditaruh ke saya mampu nggak ya? Bahkan memegang itu sampai akhirnya dia menggenapi semuanya. Dia berkata, sini dekat, nggak usah takut, nggak usah susah hati. Bukan kamu yang membuang aku ke sini, tapi Allah lah yang menyuruh aku sini untuk memelihara kehidupan. Waktu gitu saya bilang, keren ya. Dari awal sampai akhir bisa ngadopsi visi. Kenapa kok begitu ceritanya? Waktu saya merenungkan itu, saya di hati iya karena Tuhanlah sumbernya. Tuhanlah sumbernya, gak ada yang lain. Kalau sumbernya adalah ego kita, sumbernya adalah berkat, sumbernya adalah ini, semua ini dan itu, semuanya tidak akan pernah bisa menggaransi kita bisa sampai akhir. Harta kita gak akan pernah jadi jaminan. Rumah kita tidak akan pernah jadi jaminan. Pelayanan kita tidak akan pernah jadi jaminan. Pekerjaan kita tidak akan pernah jadi jaminan. Kalau saya membayangkan beberapa waktu yang lalu saya cuma merenungkan hidup manusia itu singkat. Tuhan ingatkan saya lagi, apalah arti hidup kita. Semuanya singkat, tidak ada yang bisa menggaransi kita. Hari ini kita bisa ketawa-ketawa. Wah, tabunganku adalah sekian M, ini sekian gini. Itu tidak bisa menggaransi hidup kita. Apa yang kau kejar dalam hidup ini? Kalau tiba-tiba kita kena sakit, habis loh uang. Habis. Terus apa yang menjadi garansi? Apa yang menjadi hari ini jaminan kita? Kalau bukan Tuhan yang menjadi jaminan kita, dan dialah sumbernya, kita akan gagal dalam hidup ini. Rahasianya adalah kenapa Yusuf sampai dari awal sampai akhir kisahnya demikian. Saya cuma dapat satu rema di hati adalah karena Tuhanlah sumber hidupnya. Bukan yang lain. Banyak orang kecewa ketika kehilangan pekerjaan. Pekerjaan itu adalah sarananya. Di dalam pandemi pasti banyak hal yang terjadi. Pekerjaan adalah kalau kita bekerja sama orang,
Tuhan yang menetapkan kita untuk bekerja di situ. Tuhan pakai orang itu, atasan kita, dalam tanda kutip, untuk kita dipakai di situ, jadi berkat di sana. Bukan karena orang itu butuh sebetulnya, dia bisa pakai. Bayangkan nih, kalau saya bayangkan, dari sekian banyak orang yang melamar, cuma saya loh di sini. Yang dipercayakan sini ya, ada teman-teman yang lain, tapi include saya, termasuk saya. Kok bisa ya? Kok aku bisa ada di sini ya? Kok aku bisa ada di sini ya? Kok aku ada di keluarga ini ya? Kok aku ada di pekerjaan ini ya? Kok aku ada di gereja ini ya? Pasti karena Tuhan yang taruh kita di sini. Ada maksud dan tujuannya, Tuhanlah sumbernya. Dalam bahasa Inggrisnya saya paling lebih gamblang. Tuhan adalah the source-nya, yang lain adalah resource. Bayangkan Tuhan itu adalah the source-nya, pusatnya. Apalagi awal tahun semua pada mulai baca Kejadian 1, betul? Pada mulanya adalah Allah menciptakan bla bla bla. Pada mulanya Allah, pada mulanya Allah, pada mulanya Allah. Allah dimulai dari Allah karena Allah the source. Dia bukan resource. Resource-nya banyak. Tapi orang menjadi kecewa dan gagal dalam hidup ini karena kita bersandar kepada resource, bukan the source-nya. Banyak orang gagal dalam rumah tangga karena dia cuma pengen, aku suamiku begini. Dia menganggap suaminya adalah sumbernya yang harus dituntut. Sebetulnya rumah tangga ini nggak akan damai. Sebetulnya rumah tangga ini bukan nggak akan damai. Akan damai kalau suamiku begini. Suamiku itu adalah sumber masalah. Ini adalah sumber ini, sumber itu, sumbernya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi sering kali kita lupa. Waktu kita kehilangan sesuatu, ya kita pasti sedih. Waktu kita kehilangan pekerjaan, kita sedih. Waktu kita kehilangan sesuatu, uang atau apa, pasti sedih. Tapi ingat, itu hanya resource. Itu bukan the source-nya. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, dalam apapun dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau Yusuf kehilangan ini. Kalau Yusuf kehilangan, dia nggak sadar bahwa Allah lah yang menyuruh. Allah lah sumbernya. Dia cuma mikir, Potifar yang akan memberkati aku, Potifar yang begini, dan semuanya. Dia akan kecewa, mati aku, sekarang aku di penjara, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh mati aku, sekarang aku di penjara begini-begini. Dia pasti sudah berhenti di situ, visinya berhenti di sana. Dan dia tidak menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Seringkali kita lupa dalam kehidupan ini karena kedagingan kita ini loh, karena kita hidup dalam daging. Kita lupa. Bahkan waktu kita kehilangan, Tuhan itu jahat. Tudingnya Tuhan itu jahat. Bukan. Ada 3 alasan yang nanti kita harus cermati baik-baik yang saya renungkan. Dan jadi bekal buat kita sepanjang tahun. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita seolah-olah semuanya ada dalam kehidupan kita? Karena Tuhan sedang menyiapkan kita. Ingat, Tuhan itu adalah kasih. Dia adalah kasih, dia bukan punya kasih. Dia adalah kasih itu, dia sumbernya. Dia adalah Allah yang baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dikatakan demikian. Dia ini adalah sumbernya. Bukan cuma hanya kadang-kala Tuhan baik, kadang-kala Tuhan gak baik. Enggak. Tetapi segala sesuatu yang gak baik dalam kehidupan kita menyadarkan hidup kita ini sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia dan butuh Tuhan. Halo, ada amin Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita lupa konflik terjadi karena ini. Saya banyak merenung sepanjang akhir tahun. Saya nemeni keluarga di rumah sakit, di mobil, semuanya saya merenung dan saya ngobrol sama Cilina, istri Gembala Anda, ngobrol, sometimes main game, dia nemenin saya ngobrol dan semuanya. Saya merenung, iya ya, kenapa ya Tuhan kok begini? Aduh, papi saya dulu sedikit kesaksian, papi mertua saya, dulu ada brand tumor di batang otaknya. Dulu sempat mau dibiopsi, biayanya tinggi sekali, biopsi aja mahal.
Kita bilang kita nggak mampu nih kayak gini. Biopsi aja mau dibiopsi dari depan, buta dari belakang, lumpuh. Kita nggak tahu harus ngapain. Kita berdoa. Dokternya bilang 3 bulan lagi ya. 3 bulan siapin tanah 2x1. Kita bilang Tuhan, minta kesempatan buat papi Tuhan. Minta kesempatan buat papi. Kita berdoa. Doain. Sudah 9 tahun. Beberapa waktu yang lalu papi saya stroke, papi mertua ya maksudnya. Mami saya sudah nggak ada. Kalau saya bilang papi mertua. Lagi nyiramin tanaman, tiba-tiba selangnya dilepas gitu. Kena stroke. Gak bisa gerak. Saya bilang, wah gitu ya. Nggak mau ke dokter, nggak mau ke rumah sakit. Bawa IGD aja, nggak mau. Otomatis kita ke Jakarta bawa papi ke cek ini, cek itu. Udah dicek semuanya. Ternyata ada sumbatan, 2 titik sumbatan di otak. Tapi pendek. Jadi langsung bisa lagi jalan. Saya datang tuh kayak nggak ada apa-apa. Loh, katanya sakit kemarin stroke. Kok sekarang masih bisa jalan normal, bisa ketawa, bisa ini. Tapi itu mami panik sekali. Tiba-tiba waktu di konsul itu kita tanya lagi, memberanikan karena cukup takut. Berita itu menakutkan buat kita keluarga, terutama maminya, mami mertua. Coba tanya, dok, itu di batang otak bersih nggak ya? Emang ada apa? Dulu ada tumornya, dicek atas, bawah, dari atas ke bawah, ini bersih loh, nggak ada apa-apa. Puji Tuhan, bersih. Yes, Tuhan itu baik. Wah, Tuhan itu baik. Dari yang divonis 3 bulan, udah 9 tahun, dicek bersih lagi. Hebat ya Tuhan, keren. Kita bilang, wah asik. Haleluya, Tuhan setia. Tiba-tiba dicek, saya lupa apa namanya, PSA-nya tinggi, cowok. Prostatnya harusnya 4, ini 11. Terima problem lagi, Tuhan, ada apa lagi ini? Kita bisa berkata Tuhan itu baik. Ketika brain tumornya hilang, muncul prostat. Pastinya kita bisa berkata baik. Tuhan ngomong sama saya, apakah aku tetap baik? Saya berkata, engkau tetap baik. Engkau tetap baik, Tuhan. Hasilnya di biopsi besok Senin, baru keluar hasilnya. Saya berkata, apapun hasilnya, saya mau berkata, engkau mutlak baik. Saya tahu Tuhan. Tenang, saya sudah tenang. Harusnya saya pulang besok Senin, setelah hasil keluar, saya baru pulang ke Jogja. Tapi saya kangen sama Bapak Ibu Saudara. Tungguan. Saya pengen pulang aja lah. Cuma tunggu hasil doang kan, papi bisa tinggal, mami bisa, sudah kita pulang. Karena saya punya pegangan di sini Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah the source-nya. Dokter medis itu hanya resource-nya. Pekerjaan adalah resource-nya, tapi source-nya adalah Tuhan. Jangan salah kaprah. Waktu kita salah kaprah, hati kita kecewa. Waktu kita kecewa, kita gak bisa melihat bahwa Tuhan adalah sumbernya. Sudah gak bisa. Akhirnya apa? Kita mau jalan kemana, mau ngapain, selalu berpikir bahwa Tuhan itu benar gak ya? Tuhan itu baik gak ya? Tuhan itu begini gak ya? Tuhan setia gak ya? Tuhan itu menyertai kita gak ya? Tuhan ini begini gak ya? Selama kita jaga hidup kita benar, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Amin. Saya waktu ngomong gini, iya ya. Terus apa ya Tuhan? Kesulitan dan hambatan itu membantu mengasah karakter kita. Sehingga kita disiapkan. Semua apa yang Yusuf alami itu semua karakternya dikikisin satu-satu. Gimana caranya dia gak sombong, dia di semuanya. Wah diproses habis-habisan lah. Tapi itu adalah karakternya yang dihapuskan. Yang Yusuf lihat waktu dia mengalami kesukaran dan himpitan adalah visi yang Allah berikan. Dalam hidupnya tidak mungkin gagal. Apapun yang terjadi Tuhan tidak mungkin gagal. Apapun yang terjadi Tuhan tidak mungkin gagal. Katakan amin. 1 Korintus 8 ayat 5-6 dikatakan demikian. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah
baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah huruf kecil dan banyak Tuhan yang demikian. Banyak ilah itu banyak, Allah huruf kecil itu banyak Tuhan. Tapi ayat 6 dikatakan demikian, ayat 6 perhatikan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal apa? Yang daripadanya apa? Berasal 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal apa tadi? Yang daripadanya apa? Berasal segala sesuatu. Yang berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagi kita hanya ada satu Allah, katakan amin, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Daripadanya berasal segala sesuatu. Semuanya berasal dari segala sesuatu. Tuhan itu yang semuanya memberikan kita berkat-berkatnya. Berasal segala sesuatu, berarti Tuhan adalah sumbernya. Tahun bisa ganti, orang bisa ganti, situasi bisa berganti, terus pekerjaan bisa ganti, teman bisa ganti, terus apalagi semuanya bisa berganti, gak ada yang kekal. Tapi perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, gak pernah berubah. Dia gak pernah berubah. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Bahwasanya aku Tuhan gak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Tuhan tidak pernah berubah. Seringkali manusia yang berubah, kita yang menyimpang. Tuhannya gak pernah berubah, Tuhannya pengen kasih. Lah kenapa kalau Tuhan saya gak mau tarik saya? Tuhan sudah tarik kita pasti Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah tarik kita, Tuhan sudah pasti gitu. Tapi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah segala pelanggaran dan dosa kita. Karena kita gak mau bertobat. Kita punya jalan kita sendiri. Hatinya gak mau mengadopsi visi Tuhan, hatinya gak mau ngerti Tuhan-Tuhanan, tapi kita mau jalan dengan sendiri. Gak bisa. Hidup kita akan penuh dengan kecewa. Karena kita lupa Tuhan sumbernya. Yang lain adalah resource. Halo, ada amin. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan adalah sumbernya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau sumbernya adalah dirinya sendiri, manusia, dirinya sendiri atau orang lain, pasti hatinya akan menjauh daripada Tuhan. Hidupnya akan sengsara. Tapi ayat 7 dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Oh, kok bisa ya? Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Wih, katakan wih. Tidak khawatir akan tahun kering. Dan yang tidak berhenti-henti menghasilkan buah. Waktu saya mikir gini, kok bisa ini? Kok bisa ya? Karena sumbernya di Tuhan, bukan di manusia. Halo. Saya langsung berkata, Tuhan, aku mau jadikan Engkau sumber, satu-satunya sumber dalam kehidupan kita.
Amin. Semuanya. Kalau saya merenungkan, gaji kita mungkin dari kantor, tapi sebetulnya itu datang dari Tuhan. Yang menyebabkan kantor kita bisa hire kita. Kita bisa dapat kontrak, bisa dapat koneksi, mungkin koneksi ilahi. Bisa dapat ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Semuanya bisa. Tapi semuanya dari Tuhan. Itu koneksi, divine connection. Yang Tuhan atur dalam kehidupan kita. Ingat ini. Yusuf selalu mikirnya adalah Tuhan adalah sumber. Coba kita lihat. Waktu dibuang jadi budak, difitnah, dilupakan. Yusuf berkata, dia gak pernah lupa Tuhan. Potifar diberkati oleh karena Tuhan memberkati Yusuf. Potifar pun sadar itu. Waktu dia suruh ngartikan mimpi, bahkan finalnya promosi terakhir itu adalah suruh ngartikan mimpi. Katanya kau bisa ngartiin mimpi. Yusuf jawabnya gini, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberkati kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Yusuf selalu kembalikan source-nya itu di Tuhan, bukan di dia. Tapi kalau kita menanggung beban seolah-olah kita yang jadi sumbernya, berat banget rasanya. Aduh, caranya gimana, hikmatnya ini gimana ini. Ada 7 lembu gendut, 7 lembu kurus. Ini begini begitu. Ini gimana hikmatnya? Kalau tidak saya ini taruhannya nyawa. Yusuf ngomong, bukan. Melainkan Allah yang akan juga memberkati, memberikan kesejahteraan bagi Tuanku Firaun. Yusuf tidak pernah luput dari source-nya. Dia selalu connect dengan source-nya, bukan resource. Apapun situasi yang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara, ingat semuanya dari Tuhan. Tapi ingat di sini, Yakobus 1 ayat 17. Kalau Tuhan adalah sumbernya, terus perkara yang baik adalah berarti dari Tuhan. Tuhan gak pernah kasih kita perkara yang tidak baik. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu, kalau Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang memberikan. Tapi kalau Tuhan izinkan, berarti itu membentuk karakter kita. Yakobus 1 ayat 17 katakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, yang diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mau diapa-apakan Tuhan tetap baik, nggak bisa. Ada 3 cara bagaimana kita ini bisa menjadikan Tuhan the source of our life. Jadi sumber dalam hidup kita. Yang pertama adalah hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan. Lu aku udah taat, aku udah ini, aku sudah begini, aku sudah taat sama Tuhan, aku sudah cinta Tuhan, aku sudah lakukan semua, aku berikan ini perpuluhan setia, ini semuanya persembahan besar, apa semuanya ngomong bla 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 bla. Terus setelah kamu lakukan semua, kamu berhenti untuk berbuat taat lagi. Banyak orang berhenti di level itu. Aku masih gini. Sudah semuanya kecewa sama gereja, kecewa sama Tuhan, ini dan itu. Saya berpikir, terus ketaatannya hanya dibatasi dengan itu. No, hidup dalam ketaatan itu terus menerus. Ada amin. Hidup dalam ketaatan adalah terus menerus. Ada kisah seorang janda tadi malam saya merenungkan, ada ayat ini baru muncul. Dan saya mau kita belajar bersama-sama 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 semoga ini membantu kita, menyingkapkan kita supaya kita mengerti hidup dalam ketaatan itu seperti apa. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 yang udah dapat katakan amin. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah bulu-buli yang bulu-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah
perempuan itu daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, ia berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau beserta anak-anak. Saya melihat di sini belajar di sebuah ketaatan seorang perempuan. Saya belajar, saya merenungkan, saya belajar, iya ya. Kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kita, harus belajar taat. Taat itu adalah modal dasarnya. Gak bisa dikorting. Kita lihat. Jangan pernah kurangi, gak bisa dikorting. Jangan pernah kurangi perintah Tuhan. Jangan kompromi. Jangan kompromi. Ya sudah seadanya, ini aku punya ini kok. Aku punya cuma satu buli-buli yang berisi minyak. Nggak ada yang lain. Jangan remehkan perkara-perkara yang kecil. Jangan pernah remehkan ketaatan-ketaatan dalam perkara yang kecil. Ditanyain punyanya apa, nggak jujur. Kompromi. Nggak mau apa adanya. Akhirnya sulit terima berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati kita. Tapi karena kita nggak mau terbuka. Kalau perempuan ini ngomongnya, aku gak punya apa-apa, suamiku mati, anakku sudah gini semua. Oh, aku gimana nih caranya? Gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan gak bisa bekerja di situ. Perintah Tuhan gak bisa dikorting. Jangan kompromi, sekecil apapun kita harus syukuri apa yang kita miliki. Jangan terlalu sedikit. Suruh ke segala tetanggamu. Bayangkan semua tetangga lu didatengin minta ada bejana kosong. Ambil buat saya ya. Ngapain bejana kosong? Gak apa-apa. Wah udah stres ini. Ngumpulin bejana-bejana. Ngapain? Udah penuh. Yang kosong sini kasih aku. Kumpulkan dari segala. Dan perempuan itu melakukannya. Dia gak pernah korting perintah Tuhan. Dia plek. Bahasa saya plek. Keluar Jawanya. Persis sama. Apa yang Tuhan minta, abdi Allah itu katakan, sama persis. Yang penuh akan dia lakukan itu. Dia gak pernah remehkan perkara yang kecil. Dia gak pernah korting firman Tuhan. Ketaatan tuh gak, ya gini kan gak apa-apa lah, gini-gini sedikit lah. Enggak, justru yang sedikit, kamu jadi kepleset di sana, jadi jatuh. Jangan kompromi, ketaatan tuh gak boleh cari celah. Ketaatan itu berpikirnya harus begini, mencari kesempatan untuk taat, cari celah untuk taat. Bukan sebaliknya, cari alasan tuh gak taat. Caranya, oh aku salah nih. Wah naik motor, gak pakai helm buru-buru. Pak helmnya ketinggalan. Cari alasan. Wah karena ini. Malah cari celah untuk kita gak taat. Kan helmnya bau Pak, saya habis keramas. Mana polisi mau tahu? Helm lu bau ya cuci. Tapi nggak bisa, kita mau belajar taat. Carilah segala macam kesempatan celah untuk taat. Bukan cari alasan untuk kita ngeles. Amin. Anda cukup silent hari ini. Saya deg-degan. Anda diberkati Tuhan. Amin. Mari kita awali tahun ini. Cari celah untuk taat, bukan cari alasan. Loh tapi kan begini-begini, apapun itu. Carilah tetap untuk taat. Perempuan ini ngomong, nih hambamu ini loh, istriku, suamiku, hambamu, hamba Allah ini, takut akan Tuhan. Aku gak perlu. Ya sudah, itu urusannya suamiku. Aku sendirian. Terus aku mau gimana ini? Dia selalu cari celah untuk taat. Tuhan ngomong sama saya tadi malam. Carilah kesempatan untuk taat. Kan cuma dia doang yang takut akan Tuhan. Aku enggak. Bisa jadi. Kan dia yang baik. Kan begini. Ketaatan itu enggak model gitu. Ketaatan itu no kompromi. Enggak ada kompromi. Ketaatan itu gimana? Ketaatan adalah cari celah untuk taat. Sekecil apapun taat di situ.
Amin. Ketaatan itu selalu melihat perintah Tuhan gak sulit. Kadang-kala kita kompleks sendiri dengan pikiran kita. Mau taat sudah mikirnya sulit. Dan nanti kalau saya ini tahu tetangga-tetangganya DC-DC sudah datengin ke rumah saya. Udah datengin ke rumah saya. Udah datengin ke rumah janda ini. Mau bawa semua anaknya jadi budak semuanya. Udah, debt collector udah jalan semuanya. Suruh minta bejana kosong. Tetangga-tetangganya bilang, ngapain? Mau buat apa? Saya bisa bayangkan jadi janda ini. Kalau kita mikir secara manusia, lah ngapain ngumpul ke bejana kosong buat apa? Mau dijual gak bisa bayar utangnya. Kadang-kala perintah Tuhan gak sulit, gak kompleks, kita bikin kompleks. Halo? Mikirnya buat apa bejana kosong? Apakah perempuan tahu suruh nuang minyak, terus penuh angkat? Belum mengerti. Buat apa ya aku lakukan ini? Kadang-kala perintah Tuhan itu gak sulit. Firman Tuhan ngomong demikian, tapi kita yang bikin sulit. Mau datang CG itu gak sulit, datang gereja itu gak sulit. Tak kasih tahu, cuma kadang kita bikin kompleks sendiri. Mari kita awali tahun ini dengan benar. Ada amin. Ayo, perintahan Tuhan itu gak sulit. Cuma minta bejana kosong pasti diberikan. Kalau apa yang Tuhan sudah ngomong gak ada yang sulit. Bagi Tuhan gak ada yang sulit. Dia pencipta alam semesta. Langit dan isinya, kita harus bisa mengerti ini. Cuma kadangkala kita punya persepsi sendiri, punya jalan sendiri. Jadi kita bikin ribet sendiri. Oh, hidup dalam ketaatan. Pikirkan perintah Tuhan gak sulit. Mau hidup dalam ketaatan. Jangan pernah berpikir, aku udah taat sekali. Ketaatan itu berkali-kali dan terus menerus. Ketaatan gak bisa, sekarang aku udah berikan ini. Sudah, aku udah taat semua, apalagi Tuhan. Jual segala milikmu, ikut aku. Sudah pikirin apa, ikut aku, full. Tuhan ngomong, aduh sedih. Anak muda itu sedih. Mau belajar taat. Gak dalam 1, 2, 3 perkara. Semua perkara kita taat. Ketaatan tidak bisa 1, 2. Semuanya. Dari minta bejana kosong. Jangan terlalu sedikit. Penuh angkat. Semuanya dilakukan. Tutup pintu, kumpul sama anak. Semuanya dilakukan. Ketaatan itu gak mandek di dalam 1 perkara. Gak berhenti dalam 1 perkara. Kalau kita bisa belajar di dalam ketaatan Bapak Ibu Saudara. Lihat terobosan, mujizat kemuliaan. Itu ujungnya. Tapi jalannya itu ketaatan. Dan orang yang akan diberkati bukan hanya kita, tapi keluarga kita dan anak-anak kita semuanya diberkati. Itulah orang yang hidup dalam ketaatan, karena ketaatan adalah jalan kepada sumbernya. Ada amin. Tidak ada ketaatan yang terlambat. Garis bawah ini. Mau hidup dalam ketaatan, tidak ada ketaatan yang terlambat. Kalau kita merasa, aduh aku gak taat ya, sudah mulai kita taat. Langsung jangan ditunda. Tidak ada kata terlambat untuk taat. Bayangkan kalau kita mikir, sekarang ini penagih hutang sudah datang. Anakku jadi budak, ini gimana sekarang ini penagih hutang sudah datang. Udah telat, aku suruh ngapain lagi, nyari utang kan gak mungkin. Cari apa lagi, dia bingung, dia datang ke abdi Allah itu Elisa minta, Tuhan tolong gimana caranya. Udah telat gitu. Udah telat, situasinya sudah buruk, sudah semuanya. Gak ada kata terlambat untuk orang menjadi taat. Ketaatan itu tidak pernah terlambat. Kita tidak bisa ngomong percuma kita takut akan Tuhan. Percuma kita begini, ngelayani Tuhan. Percuma kita begini. No. Tidak ada kata percuma di dalam kamus Tuhan. Semuanya pasti meaningful. Ada amin? Belajar taat. Yusuf juga sama bukan? Waktu dia, kita lihat kisahnya Yusuf belajar taat. Waktu dia dicobain sama istri Potifar. Saya cukup tertemplak sih waktu itu. Pastor Philip ngomong, kita ngomong tante Poti kan. Tante-tante. Berarti sudah agak tua, maaf. Tapi ini, bayangkan orang kedua di Mesir, hebat. Pasti istrinya kinyis-kinyis, apalagi, wah sudah pasti gitu.
dia nggak cari kesempatan, dia belajar taatnya itu dia langsung lari. Dia bisa ngambil keuntungan dari rumahnya Potifar. Semuanya dipercayakan hartanya, semuanya dipercayakan. Dia bisa ngumpulin harta dikit-dikit, mengais lah, dikit-dikit lah. Dari perusahaan udah untung besar lah. Ambil dikit-dikit, sedikit masuk kantong nggak masalah. Bosku nggak tahu. Yusuf nggak demikian. Yusuf tidak demikian. Yusuf hatinya lurus di hadapan Tuhan. Dia belajar taat dalam kehidupannya. Selalu taat sama Tuhan. Mari kita belajar hidup dalam ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai the source dalam hidup kita. Sadari bahwa kita terbatas. Sadari bahwa kita terbatas. Orang yang gak sadar bahwa dirinya terbatas. Dia gak tahu bahwa kita perlu sumber, bukan resource-nya. Sadari, kadangkala Tuhan tutup semua jalan, akhirnya kita jadi bingung. Semua dibapetin, semua gak bisa ngerti mau ngeraba kemana, kesana salah. Gak ada hasilnya, lakukan ini gak ada hasilnya. Itu gak ada, ini gimana, terus aku harus ngapain Tuhan? Kadangkala Tuhan izinkan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Untuk membuat kita sadar bahwa ingat, yang kamu perlukan bukan resource, sumber daya, tapi kamu perlu sumbernya adalah Tuhan. Perlu Tuhan. Gampang yang ngomong, wah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Gampang, coba hidup dalam pengusaha sini. Coba hidup di sini, pekerjaan, jadi employee, jadi pekerja. Coba hidup jadi ini, oh pasti begini. Tantangan kita sama loh Bapak Ibu. Kadang-kala kita nggak mikir di sana, tapi segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Semua kita mau jadi hamba Tuhan lah, mau jadi karyawan, mau jadi business owner lah. Same. Sumbernya tetap Tuhan. Jangan compare, mau ngomong ini dan itu aja sudah ada compare pemikiran sendiri. Gak masuk. Tarik pemikirannya, taruh sama Tuhan. Ini loh Tuhan. Kita akan melihat penggenapan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya waktu merenungkan ini, iya sadari ya. Kadang-kadang kita ini terbatas. Sungguhan terbatas. Kadang-kadang semuanya gak berjalan sesuai dengan kemauan kita. Kita merasa deadlock. Gak ada jalan keluar. Bisa mengandalkan kekuatan kita. Gak ada orang yang bisa bantu kita. Rasanya sudah gak tahu mau ngapain. Tapi di tengah keterbatasan, harusnya kita sadar bahwa kita terbatas, bukan mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri gak akan pernah punya iman. Gak akan pernah punya iman. Iman itu tidak pernah mengasihani diri sendiri. Iman itu selalu melihat jalan keluar, selalu melihat harapan, selalu melihat Tuhan dalam hidupnya. Karena dari sanalah iman itu selalu melihat itu. Tanpa iman tidak ada orang yang bisa lihat Tuhan. Betul? Ibrani mengatakan. Tapi kita perlu hidup di sana. Sadari bahwa kita terbatas, kita ini perlu iman, bangun iman. Kita perlu loh. Nah bangun imannya dari mana? Dengar firman. Sekalian promo saya. Di apps kita, di GMS Apps, ada Bible Apps, ada I Love My Bible, Bible Apps. Ada I Love My Bible. Ikuti di sana. Kejadian 1 kemarin, hari ini kejadian 2. Enjoy aja. Itu akan timbul iman, dituntun. Imannya harus bertumbuh. Ke gereja jangan cuma dengerin doang. Dengar firman udah gitu ya sudah selesai. Aktivitas agamawi. Dengar firman, lakukan. Amin. Baca Alkitab setiap hari. Iman timbul dalam akan pendengaran firman Kristus. Ayo. Senang dengar firman. Banyak dengar firman. Saya dorong Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita keluar dari keterbatasan kita. Kita masuk ke dalam pemikirannya Allah. Iman itu membuat kita melihat dimensi yang lain. Bukan dimensi manusia keterbatasan, tapi dimensi Allah.
ketidakterbatasan. Ada amin? Yang ketiga, bagaimana menjadikan Tuhan itu the source of our life. Hidup, sumber dalam hidup kita adalah taruh Tuhan di posisi yang pertama. Always. Gak bisa dikorting, kasih Tuhan di posisi yang pertama. Selalu itu dahulukanlah. Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Tuhan ngomong demikian. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Ingat kisah Petrus. Saya lihat gimana sih mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kasih cerita terakhir ini. Kisah di Alkitab. Matius 6 ayat 33, Yohanes 21 ayat 1-13. Kita nggak usah baca semua. Tapi Anda tulis aja, nanti baca sendiri di rumah. Bagaimana kita bisa mendahulukan Tuhan? Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus sudah mati. Dia sudah bangkit. Yesus sudah mati, dia sudah bangkit. Murid-murid merasa kehilangan. Karena biasa Yesus bersama dengan dia merasa gak ada Yesus. Akhirnya dia lakukan adalah menjala ikan lagi. Waktu jala ikan, gitu ya. Petrus bilang gini, aku tak jala ikan. Yang lain bilang, ya sudah kalau kamu jala ikan, aku juga ikut jala ikan. Tak kembali lagi ke masa lalu, wis. Tak lakuin aja apa yang aku bisa. Ke sana. Semuanya gitu. Terus hari mulai siang, Yesus berdiri di situ. Orang-orang tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ayat yang kelima, ngomong gini Yesusnya. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, enggak ada. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan jala dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini karena dia dengerin, taat, lemparin. Udah, tidak bisa narik lagi. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Yohanes ngomong sama Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar itu, bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yang lain lagi narik ikannya nggak bisa. Itu ada 100 sekian ikan, 53 ikan, ditarik-tarik nggak bisa. Petrus pakai bajunya langsung terjun ke danau. Nggak jauh dari pantai, katanya 200 hasta saja. Petrus langsung terjun, pakai baju baik semuanya. Ini loh cara mendahulukan Tuhan. Siapkan diri kita dengan baik. Mau cari Tuhan, nggak bisa glosetan. Cari Tuhan, siapkan hati juga semuanya preparation. Apapun keadaannya, siapin. Mau dahulukan Tuhan, butuh persiapan. Wah itu Tuhan, langsung pakai pakaian, terjun ke danau. Tidak ada tunda-tunda lagi. Langsung mendahulukan Tuhan. Cari Tuhan yang paling utama, dahulukan Tuhan. Bum! Petrus lakukan di sana. Yang herannya, Yesus ngomong, ada lauk pauk enggak? Enggak ada. Tebarkan jala. Waktu sampai ke sana, orang yang mendahulukan Tuhan. Tuhan ngomong gini, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sampai situ, ada roti, ada ikan di atas arang. Tuhan sediakan. 3 rema ini yang saya dapatkan. Miliki hati yang taat. Terus taat sama Tuhan. Harus terus taat sama Tuhan. Sadari bahwa kita terbatas. Kita nggak mampu tanpa Tuhan. Yang keempat, taruh Tuhan di posisi yang paling utama dalam hidup kita. Apapun keadaannya. Mau baik diberkati, mau tidak diberkati. Taruh, dengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita masuk di dalam tahun di Dream and Vision ini. 3 hal ini perlu kita terus bangun dan bawa dalam hati kita, hidup kita. Sepanjang tahun, taat. Udah taat sekali, taat lagi. Udah gini, taat lagi. Tuhan bisa pakai orang-orang memberkati kita, gak apa-apa.
Tapi sumbernya bukan di mereka, sumbernya adalah di Allah yang memakai mereka untuk memberkati kita. Amin. Waktu ada masalah gini dan semuanya, sadari kita terbatas, kita perlu hidup dalam iman. Terus bangun imanmu. Baca firman, bangun persekutuan dengan Tuhan. Yang terakhir, dahulukanlah Tuhan dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Belajar dari kisah Petrus ini. Terjun langsung pakai baju dulu, terjun dulu butuh persiapan. Mau dahulukan Tuhan, gak asal-asalan. Dahulukan Tuhan, penuh persiapan. Semua yang dipersiapkan untuk kita masuk ke dalam rencana Tuhan itu butuh persiapan. Karena rencana Tuhan itu gede, kitanya kecil. Makanya kita perlu mempersiapkan diri. Butuh persiapan untuk kita bisa mendahulukan Tuhan. Ya, ini ada ini, sudah langsung tanpa pakaian, langsung kerjakan. Ini kita dahulukan Tuhan, ini semuanya ditinggalin, ini. No. Kerjakan dulu keluargamu. Waktu kamu kerjakan, ya sudah aku tak kerjain keluargaku dulu, terus Tuhannya nanti ya. Lama-lama lupa sama Tuhan. Enggak gitu, dahulukan Tuhan. Pakai pakaian, langsung terjun ke danau. Basah lo. Lebih enak kan lepas baju langsung terjun aja. Ini susah-susah pakai baju dulu, nyemplung ke danau basah-basah ketemu Yesus. Mana ikannya? Itu sudah ada roti ikan. Makan. Petrus bilang, kamu ngapusin aku no. Tanya punya lauk pauk kamu punya, kok kamu tanya ke aku? Emang Tuhan butuh apa dari kita? Tuhan butuh apa dari kita? Dia punya segalanya, dia bisa apa-apa. Kadangkala kita lupa. Selfish sekali, sombong banget. Mau dipakai Tuhan aja, sampai Tuhan ngemis-ngemis. Hei, Tuhan kita gak gitu. Tuhan yang aku kenal, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang ada di Alkitab. Enggak seperti itu. Dahulukan Tuhan, butuh persiapan. Enggak ada alasan pelayanan keluarga ditinggal, pekerjaan ditinggal. Enggak, selesaikan dulu, atur. Langsung cepat-cepat ke sana. Dahulukan Tuhan, hatinya ini loh. Mendahulukan Tuhan itu dari hati, bukan dari apa? Mendahulukan Tuhan itu dari hati. Bukan actionnya, bukan langsung, wah ini loh aku mendahulukan Tuhan, lihat kan ini. Bukan salah kaprah, hatimu ini loh yang pertama. Selesaikan dulu pekerjaan langsung. Apa yang bisa Tuhan mau apa? Datang langsung. Datang mendekat sama Tuhan. Semuanya ditambahkan kepadamu. The Year of Dream and Vision ini miliki 3 hal ini. Yang pertama, taat, sadari terbatas, hidup dalam iman. Yang ketiga, dahulukan Tuhan. Selalu dalam hidup kita. Ada amin. Ada diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.